Ya, halo, apa kabar Sobat Milenial dan Gen Z? Bertemu lagi dengan saya, Aditya Mustaqim, di program POV Times bersama Editor-in-Chief IDN Times, siapa lagi kalau bukan Mbak Uni Lubis. Apa kabar Mbak Uni? Baik, ini panggilannya Cumun. Aditya Mustaqim, panggilannya Cumun. Baik, Cumun dan teman-teman semuanya, semoga kabarnya baik ya. Kita sudah memasuki pertengahan bulan September dan bahkan ini belum 1 tahun pemerintahan Prabowo ya Mbak ya. Dan ini sudah ada 3 kali reshuffle atau pembenahan pergantian kabinet. Nah ini menurut pandangan POV Times seperti apa nih Mbak? Ya ini menarik, tapi sebelum itu aku juga pengen ada satu hal ya, karena ini kan kita tuh sangat memperhatikan pelaksanaan dari makan bergizi gratis Cumun ya. Dan keracunan itu masih terjadi, terakhir yang di Garut, padahal Presiden pada saat bertemu dengan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional di Hambalang tanggal 6 September ya, pada saat itu saya juga dengan beberapa pemimpin media juga diundang, wanti-wanti mengatakan harus zero defect, tidak boleh ada lagi yang keracunan ya. Kita juga bahas di POV Times sebelumnya. Dan bahkan terbaru kan ada anggota DPR yang mengungkapkan ada 5.000 titik yang dianggap fiktif ya. Kita juga bertanya kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan dari Hindayana, dia bilang fiktif itu jika SPG dinyatakan operasional dan dikirim anggaran tapi tidak ada pelaksanaan. Tapi yang ini adalah 5.000 yang istilahnya rollback dan reset. Jadi gini, sekarang ada aturannya kalau misalnya SPBG-nya atau dapur itu dapat izin di satu titik, tapi sesudah dia mendapatkan izin operasi dalam waktu 20 hari tidak ada kegiatan apapun, maka itu kemudian di reset. Jadi itu boleh digunakan di titik itu, jadinya boleh digunakan untuk yang lain. Jadi ini yang sama-sama kita harus sama-sama awasi ya teman-teman. Ini program yang luar biasa, masih banyak masalahnya, tapi kita harus awasi. Nah, kedua soal reshuffle, ini memang menarik ya. Jadi gini, memang dibandingkan dengan Presiden Jokowi dan Presiden SBY, Presiden Prabowo ini lumayan cepat nih melakukan reshuffle ya. Bahkan seperti kamu bilang tadi, ini belum 1 tahun kan 20 Oktober ya. Yang pertama reshuffle waktu mengganti Mendikti Sains Teknologi ya. Profesor Satrio karena ada masalah internal diganti dengan Profesor Brian Yuliarto yang bahkan sekarang dapat posisi tambahan yaitu Kepala Badan Mineral. Dan yang kedua, ya reshuffle kedua yang sebenarnya jaraknya berbeda hanya beberapa hari dengan reshuffle ketiga. Yang kedua itu lumayan mengejutkan. Menko Polhukam Budi Gunawan diganti, kemudian Menteri Keuangan ini yang paling ramai pemberitaannya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sudah memasuki tahun ke-15 yang menjadi Menteri Keuangan di 3 presiden ya, Presiden SBY, Presiden Jokowi, Presiden Prabowo. Lalu ada Menpora, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan juga Menteri Koperasi. Nah, untuk pertama kalinya juga ada menteri yang diganti, tapi penggantinya nggak langsung diganti, yaitu Menko Polhukam dan juga Menpora. Ya. Kalau Menteri Keuangan kan yang lainnya semua langsung ya. Ada yang kayak yang Menkop itu adalah wamennya yang langsung naik. Nah, kemudian yang reshuffle kemarin, yang terakhir itu adalah Menko Polhukam, yang dilantik adalah Pak Jamari Caniago, ya sebelumnya dia Legend Purnawirawan TNI, tapi kemudian mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan. Kemudian Bu Sri Mulyani sebelumnya diganti langsung oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa ya. Kemarin itu Pak Jamari Caniago, kemudian Menteri Olahraga yang ditunggu-tunggu ternyata Erick Thohir ya. Kemudian posisi Menteri BUMN-nya masih kosong ya. Kemudian ada Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dari Gerindra, Wamenaker yang sebelumnya Ebenezer karena ada kasus ya dengan KPK ditempati oleh Afrian Syahnur. Kemudian Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha dari PKB karena Menteri wamennya naik jadi menteri. Lalu ada kemarin sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, tadinya Hendra Priyadi diganti oleh Ibu Sarah Sadika ya, juga dilantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Wamen Komdigi ya. Kemudian juga Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Kepala Staf sebelumnya. Nah ini jadi dan ini yang kita dengar nih, Cumun ini bukan reshuffle ketiga, ini bukan yang terakhir. Jadi bukan tidak mungkin dalam waktu dekat
akan terjadi. Tapi yang menarik dari reshuffle terutama yang kedua, yang ketiga itu adalah satu ya. Kita melihat bahwa orang-orang Gerindra dan orang-orang dekat Pak Prabowo yang dipercaya, dan memang Pak Prabowo itu dikenal terbiasa bekerja dikelilingi oleh orang-orang yang sangat dekat dengan dia, baik itu dari track ABRI ya, militer, seperti ada Pak Safri Samsudin, semuanya kan, kemudian juga track Gerindra ya. Tentu di sayap Gerindra ada Pak Sufmi Ahmad Dasko dan semuanya ya, Menteri Hukum. Lalu tadinya dibilang bahwa ada satu track yang dekat dengan dia adalah yang tentu dari keluarganya ya. Tetapi terutama yang menonjol ini memang yang kedua nih, yang militer, kemudian yang Gerindra, terus kemudian ada sayap lulusan SMA Taruna Nusantara ya, Akmil ya. Jadi itu kita melihat ini makin jelas dengan reshuffle yang ketiga ini. Misalnya tadi saya katakan orang kan Pak Djamari Tjaniago itu sudah bergabung dengan partai Gerindra ya, dan kemudian Wakil Menteri Kehutanan Gerindra ya, kemudian juga ada tambahan satu ya, Kementerian Haji dan Umrah Irfan Yusuf yang juga anggota DPR dari Gerindra. Wakilnya, wamennya itu Daniel, itu juga sebelumnya juru bicara Prabowo pada saat Menteri Pertahanan dan juga bergabung dengan Gerindra. Jadi ini menunjukkan bahwa Gerindra ini makin banyak masuk, dan Prabowo merasa perlu untuk ditopang oleh orang-orang dekatnya termasuk dari partai dan jalur militer. Tapi yang menarik, kenapa orang bertanya kenapa Djamari Tjaniago? Pak Prabowo ini kan lulusan Akmil angkatan 1974. Pak Djamari ini 71. Dan Pak Djamari adalah sekretaris Dewan Kehormatan Perwira, dewan yang kemudian memutuskan bahwa Prabowo harus bertanggung jawab dan kemudian diberhentikan dengan gara-gara kasus penculikan aktivis. Yang notabene sebagian dari aktivisnya yang masih hidup juga sekarang menjadi yang diculik itu menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo juga ya. Jadi ini menariknya, Prabowo itu orang-orang yang tadinya dianggap mungkin 20-30 tahun yang lalu ada di posisi yang berbeda, dengan dia sekarang tuh malah ada di lingkungan dekatnya, bahkan dirangkul kabinet. Tapi kalau saya melihatnya gini, Pak Djamari itu angkatan 71, berarti senior. Mungkin yang paling senior sekarang tuh yang ada di sebelah Prabowo itu Pak Wiranto, Akmil 68, penasehat Presiden bidang Polkam ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Akmil 70, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan juga utusan khusus Presiden ya untuk digitalisasi, GovTech dan segala macam. Nah, jadi ini orang-orang yang dia kenal sudah lama ya. Tapi masuknya Pak Djamari Tjaniago menurut saya justru di saat yang menarik sesudah kemarin ada peristiwa Huru-Hara Agustus ya, Prahara Agustus. Kita mendapatkan informasi bahwa terjadi tarik di belakang layar politik yang di sekitar orang dekatnya Pak Prabowo ini, terjadi tarik-menarik pengaruh ya, termasuk bagaimana cara menghandle kerusuhan, penjarahan, menghandle keamanan segala macam. Masuknya figur Pak Djamari yang senior ya. Jadi sekarang di kabinet itu jadi yang paling senior. Tentu diharapkan itu bisa bisa mengundermine, karena kan di bawahnya Pak Djamari Menko Polkam tuh ada Menteri Pertahanan yang notabene Pak Safri ya. Pak Safri kalau di tentara ya harus hormat sama senior ya. Jadi bukan Pak Safri lagi yang paling senior, yang berlatar belakang istilahnya baju hijau. Sekarang ada Pak Djamari, sehingga ini diharapkan justru bisa kita harap bahwa Pak Djamari itu justru membuat suasana penanganan politik keamanan itu menjadi lebih adem ya, lebih tidak menggunakan pendekatan keamanan dengan wisdomnya dari Pak Djamari. Apalagi kan Pak Djamari pernah menjadi sekretaris Dewan Kehormatan Perwira, artinya sudah tahu betapa upaya-upaya pendekatan keamanan di era Orde Baru itu ya nggak bagus, backfire ya. Dan waktu pas di Hambalang itu sebenarnya Pak Prabowo cerita ini juga membantah kesan bahwa seolah Pak Djamari itu dulunya pernah berhadapan-hadapan. Enggak, Pak Djamari jadi sekretaris DKP karena penugasan dari ABRI. Pada saat itu ada Pak Subagio HS juga ya. Mereka berdua itu meskipun mereka yang mengadili, quote unquote, Pak Prabowo, tapi mereka hubungan di antara keduanya itu baik. Dan bahkan mungkin sebetulnya Pak Prabowo tuh secara legowo dan mungkin ada masukan juga dari
senior-seniornya pada saat itu yang notabene sekarang membantu dia, itu istilahnya itu ya sudahlah untuk kepentingan institusi ABRI, maka akhirnya Pak Prabowo mau menerima ya harus diberhentikan secara secara hormat dari kasus yang notabene sebetulnya kan itu perintah dari atasan. Iya, sekarang pertanyaannya atasan yang mana kan gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya tidak ada permusuhan di antara mereka, maka hubungannya selalu baik-baik saja ya. Saya mendengar bahwa usulan Pak Jamari datang dari jalurnya masuknya dari Partai Gerindra ya, sehingga itu diharapkan bisa menetralisir ya. Yang menarik juga masuknya figur mantan Wakapolri Pak Ahmad Doviri yang kemarin juga dinaikkan pangkatnya itu menjadi penasihat khusus Presiden bidang semacam reformasi Polri ya, semacam reformasi Polri, dan ini sebetulnya mungkin jawaban Pak Prabowo terhadap tuntutan dari masyarakat, termasuk yang terakhir ketika tokoh-tokoh gerakan Orasi Bangsa datang ke istana, salah satunya kan yang dijanjikan adalah Presiden akan membentuk komisi reformasi kepolisian. Ini salah satu yang dituntut oleh masyarakat. Dari prahara sebetulnya sudah dituntut sejak lama karena Polri dianggap banyak sekali yang harus diperbaiki, kasus Verdi Sambo, polisi nembak anak, kemudian penanganan kasus-kasus dengan kekerasan, tragedi Kanjuruhan yang juga belum jelas, sampai terakhirnya adalah prahara. Nah, Pak Ahmad Doviri kami dengar juga pernah sebetulnya diusulkan untuk menjadi calon dari Kapolri menggantikan Pak Listio Sigit, tapi kita lihat bahwa dari reshuffle yang ketiga bahwa Pak Listio Sigit masih dipertahankan oleh Presiden Prabowo. Nah, itu satu hal ya. Yang kedua yang menarik bahwa terutama dari digantinya Budi Gunawan. Budi Gunawan ini dianggap selama ini dekat dengan PDIP, terutama dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Nah, kita melihat orang-orang yang dianggap dekat dengan PDIP itu diganti ya. Pertama udah jelas Budi Gunawan. Kedua, kita juga mendengar bahwa selain ketidakcocokan soal bagaimana penanganan di moneter, fiskal, segala macam, karena Pak Prabowo ingin misalnya defisit harusnya bisa lebih kan kemarin kan akhirnya naik ya. Yang sesudah Pak Yudi ya dilantik, jadi defisitnya itu naik. Jadi kalau nggak salah 2,68% untuk di APBN 2026 dari sebelumnya 2,48. Kemudian kita di IDNTAM tidak akan kaget kalau sekarang misalnya rasio utang terhadap PDB itu bisa naik lagi dari sekarang 39 mungkin menjadi 43. Karena Pak Prabowo ingin bahwa ada ruang yang lebih longgar untuk pembiayaan program-program pembangunan, khususnya program-program prioritas dia. Nah, selain Pak BG, jadi Pak Bu Sri Mulyani juga selama ini dianggap agak lumayan dekat lah dengan Ibu Mega. Tapi yang terakhir kemarin, kepala, ini soalnya kalau singkatan-singkatan ini saya suka mesti baca ya. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Sebelumnya dijabat oleh Hendra Prihadi dari PDIP. Jadi diganti juga. Jadi secara pasti itu orang-orang yang dianggap berafiliasi, apakah itu menjadi kader langsung atau berafiliasi dengan PDIP, itu diganti ya. Nah, yang ketiga mungkin tadi kan di senior-senior, tentara, partai segala macam ya, sekarang ada di sekitar Pak Prabowo. Tapi juga di yang muda kan juga Anggaraka Prabowo, nama Prabowo aja itu diberikan, dia punya nama Prabowo karena bapak ibunya itu pengagumnya Prabowo. Jadi ketika punya anak dikasih nama Anggaraka Prabowo. Jadi ini orang dekatnya. Jadi anak-anak muda yang selama ini dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Angga juga memimpin media center di Gerindra dan sekarang dia menjabat sebagai kepala Badan Komunikasi Pemerintah menggantikan Hasan Nasbi ya. Dan ini ada transformasi dari PCO, sebelumnya kan namanya Presiden ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tapi ini pemerintah, artinya semuanya. Tidak hanya, jadi dia mengkoordinasikan semua komunikasi pemerintahan. Dan saya dengar tidak hanya di pusat, tapi bagaimana untuk memastikan bahwa ada
inline antara semua komunikasi pemerintahan di level pusat sampai ke level daerah, terutama yang berkaitan dengan program-program unggulan dari Presiden Prabowo. Jadi kita melihat nih transformasi bahwa makin dipercayakan dan bahkan nambah tuh sekarang. Jadi jumlah menteri tadinya 48 nambah 1 karena ada Menteri Haji dan Umrah. Wamennya juga nambah 1 jadi 56. Tapi pertanyaan kamu tadi, Menteri BUMN kan kosong. Apakah dualisme itu? Sebetulnya itu kan sudah ada semacam plan ya dari kubu Dewan Pakar dari Gerindra yang selain ada dulu sempat tersebar 21 badan ya atau lembaga yang akan dibentuk, termasuk Badan Periman Negara yang attach dengan Kementerian Keuangan ya. Tapi juga sesudah Danantara, dulu sempat namanya DINI ya, Dana Investasi Nasional Indonesia. Jadi dengan adanya Danantara dan 1046, jadi total semua pengelolaan BUMN itu sudah di bawah Danantara, itu jadi sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi Kementerian BUMN. Nah, jadi kita mendapatkan informasi bahwa memang itu sengaja dikosongkan. Paling nanti mungkin dijabat ad interim sementara ini mungkin oleh wamennya ya, oleh wakil menteri, kan masih ada 2 wakil menteri kalau nggak salah ya, Pak Kartiko sama Pak Doni Oskaria yang sekarang juga merangkap jabatan di Danantara. Tapi ini dikosongin aja dulu, dijabat sementara karena kita mungkin akan melihat bahwa bukan tidak mungkin terjadi Kementerian BUMN ini justru akan dilebur ya. Semuanya urusan BUMN itu semuanya di Danantara dan mungkin satu saham merah putih yang menjadi milik pemerintah yang selama ini ada di Kementerian BUMN dengan Undang-Undang BUMN itu bisa diwakili oleh Menteri Keuangan. Jadi nanti mungkin nambah 1 kementerian, tapi nanti berkurang 1 kementerian. Tapi kan Pak Prabowo juga baru mengumumkan 2 badan baru ya, yang Tanggul Pantai Utara Jawa sama ada Badan Mineral Tanggul Pantai Utara Jawa. Terus kemudian ada 1 lagi badan. Jadi cukup banyak ada beberapa badan baru yang dibentuk di era Presiden Prabowo. Iya, tadi kita terakhir berbicara tentang BUMN ya Mbak, di mana salah satunya adalah Pertamina. Dan sekarang kita berbicara nih Mbak tentang pengusaha Muhammad Riza Khalid yang menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina di tahun 2018 sampai 2023 dan kasus pencucian uang di kasus yang sama masuk ke dalam red notif daftar pencarian orang nih internasional bahkan sudah sampaikan ke Interpol. Nah, apakah ini bukti kalau Presiden Prabowo ini serius memberantas korupsi, Mbak? Ya, Riza Khalid ini menarik ya, dari pemerintahan kan selalu disebut-sebut dalam tanda petik sebagai orang di balik layar bisnis berkaitan dengan migas ya. Jadi apakah pertanyaannya, tapi ya dari pemerintahan ke pemerintahan selalu ada sempat dibentuk tim mafia migas apa segala macam dan selalu nama ini disebut-sebut, tapi kan ya sementara ini nggak kenapa-kenapa gitu ya, tapi baru sekarang kemudian dia statusnya jadi tersangka, kemudian bahkan Pak Presiden, Kejaksaan sudah menyampaikan ke Interpol red notice ya. Jadi ini yang paling serius ya, upaya hukum yang paling serius yang pernah dikenakan terhadap sosok Muhammad Riza yang sempat dibilang kagak ada matinya gitu, dari pemerintahan ke pemerintahan ya, orang di belakang layar yang kagak ada matinya. Nah, pertanyaannya apakah ini menunjukkan keseriusan? Semoga ini menunjukkan keseriusan, meskipun banyak juga kritik karena proses penanganan kasusnya cukup lambat oleh Kejaksaan ya. Cukup lambat oleh Kejaksaan, sudah banyak mungkin lebih dari 150 yang diperiksa, termasuk dari mitra-mitra perusahaan swastanya Pertamina, khususnya dalam hal ini adalah Pertamina Patraniaga dan Shipping ya. Tetapi lama gitu sampai kemudian kasus ini, dan by the way Riza Khalid ini juga dikenal dekat dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ya, makanya sempat cukup lama, tinggal sejak Februari kan dari datanya tuh dia ada di Malaysia ya. Tapi waktu pas PM Anwar Ibrahim datang ke Jakarta kemarin, dia mengundang beberapa Pemret. Saya nanya soal apakah Riza Khalid, pemerintah Malaysia sudah dikontak oleh pemerintah Indonesia lewat Kejaksaan
untuk memastikan bahwa supaya Riza Khalid itu bisa dipulangkan ya bisa didatangkan ke Indonesia. Karena waktu itu kalau nggak salah udah pemanggilan yang kedua ya. Pak Anwar Ibrahim waktu itu mengatakan ya memang sudah ada kontak dari pemerintah Indonesia, tetapi saya tidak tahu dia sudah ada di mana kayak gitu kan. Tetapi kita mendengarkan informasi bahwa Pak Anwar Ibrahim itu setiap kali bertemu dengan Presiden Prabowo tuh selalu antara lain membicarakan kasus yang berkaitan dengan Riza Khalid ini. Ini menunjukkan sangat dekatnya Riza Khalid ini dengan Anwar Ibrahim ya. Tetapi Pak Prabowo juga mengatakan bahwa dia ingin sangat serius ya. Kasus Nadiem Makarim misalnya menarik karena keluarganya Nadiem Makarim itu sebenarnya dekat dengan keluarganya Pak Prabowo. Kakaknya Pak Prabowo tuh kenal baik dengan orang tuanya. Orang tua dan bahkan paman-pamannya Nadiem, kakaknya Pak Prabowo berteman sahabat dengan ibunya Nadiem Makarim ya, Ibu Atika Makarim. Tetapi Pak Prabowo mengatakan bahwa kali ini ya saya mesti serius untuk memberantas korupsi, tidak pandang bulu siapapun termasuk orang yang saya kenal secara dekat, secara keluarga, bahkan ada hubungan keluarga misalnya termasuk lewat yang lewat pernikahan dan segala macam, dia tidak peduli. Jadi kalau itu yang terjadi itu bagus ya. Kita menunggu segera dan artinya Pak Prabowo tuh menunjukkan bahwa dia serius ya. Cuma masih ada juga orang yang mengatakan bahwa ini sebetulnya serius pemberantasan korupsi atau cuma ganti pemain. Artinya Riza ini ditangani kasusnya apa segala macam. Tetapi kemudian yang masuk adalah orang lain yang dianggap dekat dengan Pak Prabowo. Nah, ini adalah tantangan bagi Pak Prabowo dan pemerintahnya untuk menjawab bahwa ini bukan sekedar ganti pemain, tapi ini benar-benar serius memberantas korupsi. Karena memang kalau misalnya korupsi ini diberantas, almarhum ayahnya Pak Prabowo, Profesor Sumito Yoyo Hadikusumo pernah mengatakan angka 30% kebocoran. Artinya kan 30% anggaran yang hilang ya, yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan, itu kalau tidak ada kebocoran maka tentunya lebih banyak dana uang yang bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pembangunan. Jadi kita menunggu dengan sangat-sangat serius ya, bagaimana upaya Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo pernah bilang koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika. Kayaknya kalau Riza Khalid nih nggak perlu sampai ke Antartika. Kayaknya dia deket-deket aja. Deket-deket aja, dan kejaksaan bilang kan udah mendeteksi, sudah kira-kira sudah tahu posisinya ada di mana, dan kita menunggu apakah kasus. Karena sebetulnya kalau Riza Khalid mau buka-bukaan, mungkin ini semuanya jadi kebuka. Termasuk menyeret yang pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan sebelumnya. Bisa menjadi whistleblower. Nah, kita menunggu kasus ini. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan cerita dari Riza Khalid, drama Raja Minyak ini. Dan kita harapkan bisa ditangkap juga Riza Khalid. Dan terima kasih kepada Sobat Milenial dan Gen Z sudah menyaksikan POV Times. Sampai jumpa.